Saya selaku kuasa hukum Mas Roy bangga dengan yang namanya Roy Suryo. Kenapa saya bangga? Karena klien saya tidak pernah berubah. Bangga? Karena klien saya tidak pernah berubah. Pertama kali saya ketemu, dia memberikan kuasa kepada saya. Sampai hari ini pun sikapnya tidak pernah berubah. Sebagai advokat, saya bangga dengan klien saya. Ini yang perlu juga saya bantah. Kebetulan hadir di sini orangnya. Seorang pendukung Pak Jokowi yang namanya Andi Azwan. Di berbagai podcast, bahkan pernah juga bertemu dengan salah satu kuasa hukum dari Rismon, mengatakan bahwa kami di framing pengacara-pengacara Roy Suryo itu orientasinya akan memenjarakan kliennya. Saya kira statement-statement ini menyesatkan publik dan menyesatkan para pencari keadilan. Saudara Andi Azwan ini bukan advokat, tidak memahami esensi daripada pembelaan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 2003 tentang advokat. Advokat itu menerima kuasa, saya buka langsung, berdasarkan KUH Perdata. Pasal 1792 KUH Perdata. Kami menjalankan kuasa, tujuannya bukan untuk membebaskan klien daripada suatu perkara pidana. Kalau ada advokat yang selalu membangun opini bahwa tujuan seorang pembela hukum adalah membebaskan kliennya dari suatu perkara pidana, saya katakan itu bukan pemahaman seorang advokat sebagai officium nobile. Kenapa Mas Aiman saya perlu luruskan ini? Karena di luar sana kami di framing luar biasa bahwa kami inilah advokat-advokat. Saya termasuk advokat muda ya, yang akan mengirimkan mereka ke penjara. Itu jahat. Kalau kata Mas Roy. Kenapa Mas Aiman? Karena seorang advokat, seorang pembela hukum, seorang kuasa hukum bukan membebaskan kliennya dari suatu perkara pidana dan berusaha dengan berbagai cara untuk keluar dari jeratan hukum pidana. Bukan itu tujuannya. Tujuan advokat berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 2003 adalah membela kepentingan hukum klien yang didasarkan pada asas konsensualisme yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya kesepakatan para pihak. Mas Roy membangun perikatan hukum dengan saya karena ada suatu objek yang halal yang kami sepakati, yaitu apa? Mas Roy mengatakan dengan hasil penelitiannya 99,9% ijazah Jokowi palsu. Saya harus berada di garis terdepan, saya bela kepentingan itu. Jika ada lawyer yang selalu berusaha untuk membebaskan kliennya dari penjara, yang akhirnya terjadi adalah banyak advokat yang jadi maklar kasus. Banyak advokat yang akhirnya terjebak suap di peradilan, menyuap di penyidik, karena orientasinya adalah membebaskan klien. Hari ini kita saksikan banyak advokat senior yang masuk penjara, ditangkap KPK, ditangkap kejaksaan. Bahkan yang terbaru, ada pasangan suami istri advokat. Boleh interupsi? Sebentar dulu. Saya ini giliran saya. Ada advokat suami istri menjadi maklar dalam kasus dugaan, bukan dugaan lagi, tindak pidana korupsi minyak goreng yang disidik oleh kejaksaan. Menerima suap sebesar 60 miliar untuk menyuap hakim sebesar 20 miliar dan memperkaya diri sendiri sebesar 40 miliar. Kalau mindset advokat adalah membebaskan kliennya dari penjara, maka mereka menjadi maklar kasus.
Saya sebentar. Saya ya sebentar. Maksudnya Anda mau menyindir? Oh, saya tidak menyindir. Saya ingin menegaskan posisi saya. Saya ingin menegaskan posisi saya. Pada saat RJ-nya ES dan DHL, Mas Aiman, saya berada di Singapura. Saya komunikasi langsung dengan Mas Roy dari Singapura. Mas Roy, apakah mau RJ? Tidak. Akhirnya kemudian saya memberikan statement di berbagai televisi bahwa tidak akan ada RJ dengan Jokowi. Clear itu. Saya pulang, saya diundang di salah satu televisi swasta tetangga. Saya dari bandara langsung ke televisi, saya bertemu lagi dengan Mas Roy. Demi Allah, demi Rasulullah, apa yang saya tanyakan di dalam mobil pada saat kami berdua pulang, jam 12 malam, Mas Aiman. Mas Roy, saya karena nggak bawa mobil, Mas Roy mengantarkan saya mau pulang ke rumah. Saya bertanya kepada Mas Roy di dalam mobil, demi Allah, demi Rasulullah, Mas Roy, ESDHL sudah mendapatkan RJ. Mereka sudah bebas dari perkara pidana, sudah dapat SP3. Mas Roy mau RJ? Mau damai dengan Pak Joko Widodo? Kalau mau damai, kami siap untuk memfasilitasi. Apa jawabannya Mas Roy? Bang Gafur, saya tetap berada di jalan perjuangan ini. Begitu Mas Roy mengatakan itu, merinding saya di dalam mobil. Maka saya jabat tangan dengan Mas Roy, saya bilang, Mas Roy, pertanyaan saya adalah untuk menguji sejauh mana Anda punya komitmen dan konsistensi untuk membongkar ijazah palsu ini. Disitulah saya memegang tangan Mas Roy di dalam mobil. Saya katakan buat Mas Roy, saya akan berada di garis terdepan untuk membela Anda. Itu esensi seorang advokat. Jadi jangan dibangun framing bahwa kami ini akan memenjarakan klien kami. Saya berada di sini karena kuasa dari Mas Roy. Saya terikat pada prinsip-prinsip perikatan perdata, bahwa saya tidak boleh melakukan sesuatu di luar keinginan klien saya. Jadi yang saya bela adalah kepentingan hukumnya Mas Roy. Dan kepentingan hukum Mas Roy hari ini adalah menegakkan kebenaran atas ijazah Jokowi dan menegakkan kejujuran atas dugaan ijazah palsu yang membuat gaduh satu republik ini. Itu hal yang pertama, Mas Aiman, karena ini cukup panjang ya. Hal yang kedua, Mas Aiman, hari ini kami berkirim surat ke kejaksaan. Saya semalam dikontak Mas Roy untuk mendampingi beliau ke kejaksaan, dan saya juga sudah meminta izin kepada Bang Ahmad Kozinuddin tadi pagi melalui telepon. Hari ini saya bersama Bang Refli dan beberapa kuasa hukum mendatangi kantor Kejaksaan DKI Jakarta. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Sebetulnya hari ini tujuan kami adalah meminta audiensi dan suratnya resmi kami tujukan kepada Kajati UP adalah Aspidum. Tapi alhamdulillah Mas Aiman, begitu kami hari ini mau mengirimkan surat itu, kami langsung diterima oleh pihak kejaksaan. Kami melakukan audiensi, kurang lebih ada 7 jaksa. Saya bertanya kepada para jaksa, apakah bapak-bapak yang terima kami ini adalah jaksa yang ditunjuk berdasarkan P16? Mereka katakan, iya, kami adalah jaksa yang diberikan mandat oleh pimpinan untuk meneliti berkas perkara yang dikirimkan Polda Metro Jaya. Itu clear itu, karena saya yang hadir dalam pertemuan itu, dan pertemuan itu hanya 5 orang. Mas Roy juga tidak hadir, tidak masuk. Ya, tidak masuk. Ya, hanya para kuasa hukum yang masuk. Jadi saya termasuk dengan Bang Refli yang masuk. Ada 3 poin, sebenarnya ada 4 poin yang ingin kami dialogkan dengan jaksa peneliti berkas. Yang pertama adalah kami menyampaikan satu keberatan atau barangkali sebagai bahan diskusi kami, yaitu adanya kelalaian penyidik melampaui batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang, yaitu 14 hari. Yang ditentukan baik dalam KUHP lama pasal 183 ayat 2 maupun junto pasal 61 ayat 3 KUHP yang baru. Sudah melampaui batas waktu 14 hari. Dan pada saat kami berdialog itu, kami bukan hanya bicara dari aspek hukum pidana formil yang general itu, tetapi lebih spesifik, kami juga bicara soal pedoman Jaksa Agung nomor 1 tahun 2006 tentang pola koordinasi antara penyidik dan penuntut umum dalam penanganan perkara tindak pidana. Ini saya bawa, kalau ada yang mau kita diskusikan, mau berdebat sama saya boleh. Ya. Kami keberatan karena apa?
Karena berdasarkan informasi resmi yang tadi mereka berikan kepada kami, tanggal 13 Januari berkas dikirimkan pertama kali, 13 Januari. Tanggal 20 keluar P18. P18 itu adalah hasil penilaian jaksa terhadap berkas perkara. Dan tanggal 26 Januari, pas hari yang ke-13, keluar P19. P19 adalah uraian petunjuk jaksa penuntut umum kepada penyidik Polda Metro Jaya. Dan setelah tanggal 26 Januari itu, kemudian kami tanya, apakah berkas pengembalian petunjuk itu sudah diterima belum oleh kejaksaan? Belum diterima. Jadi kalau ada pihak-pihak yang mengatakan bahwa berkas itu sudah diterima oleh kejaksaan, itu hoax. Bohong lagi orangnya itu. Bohong. Apalagi ada pihak-pihak yang mengatakan ini akan segera P21. Jaksa aja belum terima berkas perkaranya. Terus apa yang mau periksa? Terima berkas perkara. Berkas perkara pengembalian P19 belum ada di tangan jaksa peneliti. Orangnya sama tuh tukang bohong itu yang suka itu. Ya. Itu resmi itu. Tapi kan sempat diberikan, tapi P19 kan? Ya. Oke. Berkasnya kan dikirim kembali. Iya. Ya. Pertama sudah lewat batas waktu 14 hari. Oke. Kemudian kami tanya lagi, apakah berkas pengembalian petunjuk itu yang katanya sudah disempurnakan oleh penyidik sudah ada belum di tangan jaksa peneliti? Jaksa bilang, oh belum ada di tangan kami. Sampai hari ini? Sampai hari ini. Tadi Sampai pagi kami siang tadi. resmi. Oke. Saya tidak baca di pers, tapi saya langsung mendengar dari pernyataan seorang jaksa peneliti. Ada 7 orang tadi jaksa, kurang lebih ada 4 laki, 3 cewek. Dan mereka itulah yang melakukan pemeriksaan terhadap berkas perkara. Itu hal yang pertama, Mas Aiman. Hal yang berikutnya lagi, kami mempersoalkan juga persoalan restoratif justice yang dilakukan pada tahap penyidikan dengan menggunakan Perpol 8 2021. Pada saat kami diskusi itu, saya bertanya langsung kepada jaksa penuntut umum penelitinya, sebetulnya dalam memberikan petunjuk P19, jaksa berpatokan kepada apa? Apakah pada KUHP yang lama ataukah pada KUHP yang baru? Mereka katakan bahwa ini sistemnya kombinasi. Ada KUHP lama tapi juga ada KUHP baru. Ah, ini menarik ini. Oh, jaksa menyatakan itu? Iya. Kombinasi. Ada kombinasi antara KUHP lama dan KUHP Dan baru. itu bisa menurut jaksa? Loh, jaksa sendiri yang melakukan penelitian terhadap berkas perkara. Oke, kombinasi bisa ya? Bisa. Jadi RJ yang diterima oleh Rismond ini basisnya adalah Perpol 8 2021 yang tadi sudah diuraikan oleh Pak Kombes Pol Ugroseno. Ya, Irjen Pol. apa? Komisaris Jenderal Komjen Pol, mohon maaf. Ya. Yaitu menggunakan KUHP yang baru. Sebenarnya ini ambigu nih. Ini ambigu. Ambiguitas hukum yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Karena gini, kalau sandarannya seperti yang disampaikan pengacara Pak Jokowi, sandarannya adalah pasal 361 KUHP yang baru, asasnya asas transistoir, ya oke, itu ada benarnya. Tetapi dalam konteks RJ, ini yang harus kita teliti hati-hati. Karena RJ itu tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, maka menjadi ambigu rujukannya kemana? Ya, disitulah kami menyampaikan beberapa pokok pemikiran. Yang pertama adalah kita harus lihat pada beberapa asas hukum. Jadi bukan hanya asas transistoir yang dikutip oleh pengacara Pak Jokowi ada di pasal 361. Yang pertama kita lihat pada asas lex superiori derogate legi in priori. Bahwa hukum yang tertinggi itu pasti akan menegasikan hukum yang di bawah. Ini KUHP Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 mengatur secara detail mekanisme RJ. Kemudian harus dinegasikan dengan Perpol 8 2021. Ini kan melanggar asas hukum. Asas yang kedua, lex posteriori derogate legi priori. Bahwa hukum yang terbaru tidak boleh dinegasikan oleh hukum yang lama. Prinsip dan asas-asas ini, Mas Aiman, kemudian kalau kita belajar dalam hukum ilmu perundang-undangan, itu diadopsi di dalam Undang-Undang P3 atau Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 di pasal 7.
berdasarkan teori Steuvenbauer teori, yaitu hierarki hukum, hukum yang boleh dibawa, hukum di bawah tidak boleh menegasikan hukum yang di atas. Jenjang hukum yang dibangun oleh Hans Kelsen sebagai seorang bapak positif hukum dan diadopsi di dalam berbagai aturan perundang-undangan kita, itu jelas parpol tidak bisa mengalahkan undang-undang. Jadi, kalau ada pihak yang memaksakan RJ dengan menyandarkan pada parpol, sementara kita sudah punya undang-undang yang secara komprehensif mengatur terkait dengan restoratif justice, ya berarti kita rusak tatanan hukum ini. Bedanya apa? Perpol 8 2021 dengan KUHP yang lama. Karena KUHP yang lama itu di dalam tahap penyidikan tidak diatur terkait RJ, maka kemudian dibuat peraturan lain. Begitu lahir undang-undang yang baru, seharusnya inilah yang menjadi rujukan. Karena apa? Karena undang-undang dengan undang-undang sudah apple to apple. Berdasarkan apa? Berdasarkan Steuvenbauer teori, dan itu diadopsi di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Boleh, Itu yang kedua. Kemudian yang terakhir, Mas Aiman, saya ingin katakan soal pelimpahan berkas perkara. Kami tadi keberatan soal 14 hari. Dan hari ini kejaksaan mengatakan bahwa pada saat mereka melakukan penerimaan berkas itu, mereka akan mempertimbangkan apa yang menjadi masukan kami. Yang pertama, kami minta kepada kejaksaan supaya komitmen dan konsisten mempedomani pedoman Jaksa Agung nomor 1 tahun 2026. Yaitu diatur di mana? Diatur di dalam bab 3 terkait dengan pola koordinasi penyidikan. Pada poin 51, 52, 53, 54. Bahwa penyidikan tambahan yang melampaui batas waktu 14 hari, maka SPDP harus sudah dikembalikan kepada penyidik Polda Metro Jaya. Pada saat saya bertanya kepada jaksa peneliti, apakah SPDP ini pernah dikembalikan? Mereka diam 1000 bahasa. Artinya saya lihat bahwa memang harapan untuk mengembalikan SPDP pada tahap ini, pada tahap sebelum pengiriman berkas belum. Tapi ada satu optimisme dari kami adalah kalau sebentar dulu, kalau 3 jam nunggu tadi. kemudian SPDP tidak dikembalikan, maka kalau jaksa melakukan penelitian berkas perkara terhadap berkas yang sudah dikembalikan dan melampaui batas waktu yang ditentukan undang-undang dan pedoman internal mereka, maka kemungkinan berkas perkara akan dikembalikan beserta SPDP. Oke, baik. Cukup. Saya bisa Baik, Mas. menanggapi dikit. Oke, silakan.